Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga kita semua masih terus dikasih kesehatan ya. Amin. Nah, untuk hari ini kita membahas mengenai SQL atau Structure Query Language ya. Masih lanjutan dari materi kemarin ya. Kita sudah membahas mengenai mulai dari ya sejarah basis data, manfaat, tujuan, ya, kemudian perbedaan antara basis data dengan DBMS ya atau Database Management System. Nah, jadi SQL ini adalah bahasa ya, bahasa yang digunakan, bahasa yang digunakan dalam basis data. Nah, SQL ini ada dua macam ya, ada DDL dan DML ya. DDL ini adalah Data Definition Language ya. Kemudian DML adalah Data Manipulation Language. Nah, DDL ini adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan objek-objek basis data ya. Jadi sesuai dengan namanya definition ya, artinya mendefinisikan objek-objek basis data. Seperti ini salah satunya adalah membuat table atau create table. Kemudian DML ya, Data Manipulation Language, ini kumpulan perintah yang digunakan untuk memanipulasi data seperti mengubah, menghapus ya atau menampilkannya kembali. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai klausa atau struktur dasar dari SQL. Nah, ada select, from, dan where. Nah, ini sebenarnya klausa-klausa dasar SQL ini tadi ada masuk ke dalam DML, Data Manipulation Language, ya, atau perintah-perintah yang hanya untuk menampilkan, ya, select, from, where. Nah, di sini kita lihat select itu digunakan untuk menetapkan daftar atribut ya, atribut atau field yang kemarin kita sudah belajar ya, atribut itu apa, field itu apa, ya, kemudian table itu apa ya. Ini digunakan untuk menetapkan daftar atribut yang diinginkan sebagai hasil query. Selanjutnya ada from. From ini digunakan untuk menetapkan table atau gabungan table. Jadi bisa satu table, bisa juga banyak table yang akan ditelusuri selama query data yang dilakukan. Kemudian ada where, ya, ini sifatnya opsional, ya, digunakan sebagai kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Nah, jadi where ini sifatnya nanti opsional, ya, bisa dipakai, bisa juga tidak. Selanjutnya ada, nah, ini sintak SQL dasar dengan 3 klausa tadi ya, ada select, where, ya, select, from, where, di mana select A1, A2, sampai dengan AN ini adalah atribut atau field-field-nya tadi ya. Kemudian from, T1, T2, ini adalah tabel ya, nama tabel-tabelnya. Kemudian where ini tadi sudah dijelaskan, ini adalah opsional, bersifat opsional. Jadi tergantung dari apa yang kita inginkan ya, apa yang kita ingin cari ya, query apa yang ingin kita tampilkan. Nah, itu makanya bersifat opsional. Ya, tadi di mana A1, A2 ini merupakan daftar atribut, kemudian T1, T2 ini merupakan daftar tabel, dan P ini merupakan kriteria query yang sifatnya opsional. Oke, selanjutnya. Pertama, klausa select ya. Jika kita ingin menampilkan NPM, ya, di sini ada contoh query-nya dengan nama mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa, maka query-nya adalah sebagai berikut. Sini kita lihat select name ya, NPM, sorry ini ya, kemudian nama mahasiswa from mahasiswa. Nah, di mana tadi NPM, kemudian nama underscore MHS ini adalah atributnya, dan ya from mahasiswa. Mahasiswa ini adalah tabelnya. Ya, jadi atribut-atribut apa aja ya yang ingin kita mau tampilkan dari tabel
mahasiswa. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk menampilkan data mahasiswa yang ada perintah, nah kita mau menampilkan hanya nama mahasiswa saja. Itu menggunakan query select nama underscore MAS ya from mahasiswa. Oke, jadi di sini saya terangkan sekali lagi. Jadi ini adalah contoh ya, contoh kita punya tabel mahasiswa yang terdiri dari ada field NPM, kemudian nama nama mahasiswa ya, atau nama underscore MHS ya, itu atribut-atribut yang sudah ada dalam tabel mahasiswa seperti itu. Nah, jadi contoh yang pertama ini kita mau menampilkan dua atribut ya, NPM ya dan nama mahasiswa. Sorry, ini harusnya NPM-nya dari tabel mahasiswa. Dan bisa juga kita mau menampilkan hanya satu atribut saja. Kita tinggal tulis namanya, tulis nama field atau atributnya apa dari tabel mahasiswa. Selanjutnya, nah jika kita ingin menampilkan query terhadap semua atribut ya. Kalau tadi kita memilih atribut apa saja yang ingin kita tampilkan, nah dan kita juga bisa menampilkan semua atribut yang ada di tabel tertentu. Nah, contohnya ini di tabel mahasiswa kita ingin menampilkan semua nama atribut. Perintahnya adalah select bintang from mahasiswa. Nah, bintang di sini artinya adalah banyak ya, mengartikan banyak atau semua atribut yang ada di tabel, di dalam tabel tertentu. Di sini ada tabel mahasiswa. Nah, tadi kita sudah membahas klausa select yang fungsinya untuk apa ya. Kemudian klausa where. Nah, klausa where ini digunakan untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Nah, ini contohnya kita mau menampilkan semua atribut untuk mahasiswa dengan NPM ya. Di sini NPM-nya sudah ditentukan 2003.25.0001 ya. Maka perintahnya atau query-nya adalah select bintang from mahasiswa where NPM-nya ini ya 2003-2005-001 gitu. Jadi yang tadi where ini sifatnya opsional untuk menetapkan kriteria-kriteria apa aja nih yang mau kita tampilkan, tergantung apa yang akan kita tampilkan gitu. Nah, jadi select di sini ditampilkan semua atribut-atribut yang ada di tabel mahasiswa dengan NPM-nya segini gitu ya. Penggunaan tanda kutip tunggal ini untuk nilai yang bertipe string ya harus disesuaikan dengan tipe dari atribut NPM-nya. Jadi penggunaan tanda kutipnya ya apakah pakai kutip satu atau tidak ya itu disesuaikan dari tipe atribut yang kita buat sendiri. Nah, NPM ini tipenya adalah string, jadi otomatis kita harus membubuhi tanda ketik ya untuk menampilkannya. Nah, selain itu kita dapat juga mengkombinasikan dengan operator aritmatika dan boolean ya. Ini contohnya kita ingin menampilkan semua mata kuliah yang diselenggarakan di semester 3, tetapi jumlah SKS-nya lebih besar daripada 2. Nah, berarti kita bisa nih mengkombinasikan operator aritmatika dan boolean. Select bintang from kuliah where semester sama dengan 3 ya karena diselenggarakan di semester 3 and dan SKS-nya lebih besar daripada 2. Tapi jumlah SKS-nya lebih besar dari 2 seperti yang perintahnya apa yang mau ditampilkan. Jadi kita bisa menggunakan operator-operator yang sama dengan ya, kemudian and dan lebih besar. Operator lebih besar. Nah, kita dapat juga melakukan query dengan dengan kriteria yang berbentuk range nilai tertentu. Nah, contoh menampilkan
record-record yang diselenggarakan antara semester 3 hingga semester 5. Berarti kita tadi, ini kan antara ya, tinggal pakai between ya. Kalau tadi itu ada di semester 3, tetapi SKS-nya lebih besar dari 2. Nah, kalau sekarang ini antara, berarti tinggal pakai between. Select bintang from kuliah, menampilkan tabel kuliah ya, di mana yang ingin kita tampilkan ini adalah antara semester 3 sampai dengan semester 5. Seperti itu. Untuk kasus atribut yang bertipe string, dapat melakukan pencarian dengan pola tertentu nih, dengan memanfaatkan karakter ya persen ini ya atau underscores. Ya, dan tambahan klausa like pada klausa where. Ya bisa pakai like ya. Nah, ini contohnya ini tanda persen ini berarti cocok untuk semua substring, kemudian tanda underscore ini berarti cocok untuk semua karakter pada posisi yang sesuai. Nah, contohnya nih, di sini perintah untuk menampilkan record-record mahasiswa yang namanya diawali huruf A. Nah, kita mau cari, misalnya kita mau cari mahasiswa yang namanya depannya nih diawali dengan huruf A. Siapa saja nih? Tinggal kita select bintang from, karena di sini perintahnya tidak khusus di atribut apa ya, tapi semua ditampilkan, maka jadi select bintang from mahasiswa, semua ditampilkan dari tabel mahasiswa yang namanya mahasiswa diawali huruf A. Nama mahasiswanya diawali huruf A. Menggunakan like, kemudian tanda petik A, kemudian di belakangnya ada tanda persen gini ya. Ini yang berarti yang mengartikan ini diawali dengan huruf A. Kemudian perintah untuk menampilkan mahasiswa yang huruf atau karakter keduanya dari namanya adalah huruf A. Kalau tadi kita mau diawali huruf A, kalau sekarang nih huruf keduanya huruf A, kita bisa pakai underscore tadi. Jadi underscore itu diartikan untuk huruf yang ingin kita cari ya keduanya. Ini kan mahasiswa like, ya kemudian tanda kutip, dalam kutipnya itu underscore A. Selanjutnya kita, sebentar. Oke, maaf terlewat ini. Selanjutnya tadi oke. Selanjutnya ini ada perintah untuk menampilkan mahasiswa angkatan tahun 98 ya. Tadi berarti tinggal pakai like 98 ini persen ya. Seperti itu. Ini adalah klausa where ya. Where itu tadi kondisi ya atau opsional bersifatnya. Nah, yang ketiga klausa from ya. From ini digunakan untuk menetapkan tabel yang dijadikan sebagai sumber atau lokasi pencarian data. Nah, contohnya untuk menampilkan data kuliah beserta dosen-dosen yang mengajarkannya. Kita mau nampilin nih data kuliah sama dosen-dosen yang ngajar. Nah, select bintang from kuliah, dosen ya, where kuliah, oke. Titik kode dosen sama dengan kode dos. Nah, kalau di sini kita perhatikan ya, select bintang from kuliah, dosen, ya select ya ditampilkan bintang ya dari tabel kuliah, kemudian tabel dosen ya kita bisa satu ini ya tabel kuliah, tabel dosen. Nah, di mana? Nah, kode dosen dari kuliah ini ya kode dosen yang ada di tabel kuliah ini sama dengan kode dosen yang ada di tabel dosen. Seperti itu. Ya, jadi titik di sini ini untuk apa ya? Menunjukkan
ya bahwa setelahnya ini adalah atributnya gitu. Jadi kuliah titik kode dos ya, ini mengartikan kode dosen di tabel kuliah ya. Ini kode dosen di tabel dosen seperti itu. Ya. Kemudian jika kita ingin menampilkan atribut-atribut tertentu saja, maka nah kalau di sini ini perbedaan atas sama bawah ini kita tampilkan semuanya. Karena di sini ada bintang. Nah, bintang ini untuk menampilkan seluruh atribut. Berarti kan seluruh atribut yang ada di tabel kuliah dengan tabel dosen. Nah, bedanya atribut yang di bawah nih, nah menampilkan atribut-atribut tertentu saja. Nah, di sini ada kuliah, nilai kuliah, kode kuliah, berarti kode kuliah yang ada di atribut kode kuliah yang ada di tabel kuliah, kemudian nama kuliah yang ada di tabel kuliah, kemudian nama dosen yang ada di tabel dosen ya dari tabel kuliah, tabel dosen, where ya kondisinya sama ya ingin menampilkan kode dosen masing-masing di tabel kuliah dan tabel dosen seperti itu. Bedanya yang atas sama bawah ini, kalau atas kita hasilnya akan menampilkan semua, kalau yang bawah tadi hanya beberapa atribut yang dipilih saja untuk ditampilkan. Oke, selanjutnya pengurutan hasil query. Jika kita ingin menampilkan hasil query dengan urutan berdasarkan atribut tertentu, maka dapat menambahkan klause order by. Nah, contoh, select bintang from mahasiswa, order by mahasiswa. Nah, ini berarti nama mahasiswa disusun secara menaik ya, yaitu dari nama terkecil hingga terbesar menggunakan order by. Seperti itu. Nah, kemudian menampilkan rata-rata SKS untuk semua mata kuliah. Oke, sebentar. Terlewat lagi ya tadi. Nah, sekarang untuk menampilkan berdasarkan atribut tanggal lahir, tapi secara menurun. Nah, tadi kita bisa menggunakan order by. Nah, kemudian karena kita mau menurun, berarti kita pakai fungsi des ya, des atau descending. Nah, fungsi agresi itu ada count, sum, average ya. Nah, count ini untuk mendapatkan nilai banyaknya record hasil query, kemudian sum ini berarti total ya suatu atribut numerik hasil query, kemudian average ini rata-rata ya sesuai dengan artinya rata-rata untuk mendapatkan suatu atribut numerik ya hasil query. Kemudian ada lagi max sama min. Max pasti nilai terbesar, kemudian min nilai terkecil untuk dari suatu hasil query. Selanjutnya menampilkan banyaknya record mahasiswa tadi ya, menggunakan count pasti ya, karena fungsi count itu untuk menampilkan banyaknya record. Kemudian di sini kedua menampilkan total SKS, pasti menggunakan sum ya, sum SKS from kuliah, where ada tadi where-nya di semester 2 berarti kondisinya. Kemudian menampilkan rata-rata SKS untuk semua mata kuliah, ya rata-rata menggunakan average ya, select average SKS ya, karena kita mau lihat SKS dari tabel kuliah. Selanjutnya menampilkan indeks nilai terbesar yang diperoleh mahasiswa berarti menggunakan max ya, nilai indeks nilai from nilai. Nah, di sini ada kondisi juga dengan kode kuliah SBD 01. Berarti kita pakai kondisi where kode kuliah SBD 01. Seperti itu. Nah, menampilkan tanggal lahir paling tua yang ada di tabel bisa menggunakan select min. Ya, kenapa minimal ya? Karena paling tua ya, kita cari berarti paling rendah gitu kan, tanggal lahir from mahasiswa. Nah, fungsi agregasi ini dapat pula dikombinasikan dengan klause group by maupun order by. Seperti itu. Nah, jika kita ingin menampilkan banyaknya record ya, hasil dan total SKS untuk mata kuliah yang dikelompokkan berdasarkan nilai semesternya, kita bisa pakai select semester, count, sum ya, menampilkan banyak record, kemudian totalnya dari from kuliah, pakai group by semester, order by semester ya. Nah, penggunaan order by ini hanya untuk
agar hasil query-nya diurutkan berdasarkan nilai atribut semesternya. Oke, terakhir ada nilai null. Nah, dalam sebuah tabel ada atribut yang belum memiliki nilai. Nah, biasanya diisi secara sementara dengan nilai khusus, yaitu null. Nah, jika dalam tabel nilai tidak semua data indeks nilai sudah terisi data, maka kita dapat menampilkan kode kuliah dari data tabel tersebut yang indeks nilainya masih kosong. Nah, kita bisa menampilkan dengan perintah select distinct, ya, kode null, ya, from nilai where index is null, ya. Ini berarti where index is null artinya adalah kosong, di mana kondisinya indeks nilai ini adalah kosong atau null. Nah, kemudian perintah SQL untuk menghitung banyaknya mata kuliah dalam tabel nilai yang atribut indeksnya telah terisi data. Berarti tinggal tadi null, kemudian yang terisi data tinggal diubah is not null. Seperti itu. Oke, demikian untuk pembahasan mengenai structure query language SQL kita pada pertemuan hari ini. Ya, sampai ketemu nanti. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.